Halo adik-adik, kembali lagi bersama Kak Tridi dalam channel pembelajaran Tridewi 08. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal ujian sekolah mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 6 SDMI bagian kelima. Oke, ini adalah lanjutan pembahasan video sebelumnya adik-adik, yaitu mengenai pembahasan ujian sekolah Bahasa Indonesia untuk bagian 1, 2, 3, dan 4. Nah, untuk pembahasan sebelumnya, kalian bisa simak dengan cara klik link yang ada di deskripsi ya adik-adik. Oke, bagi adik-adik yang baru bergabung bersama channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar adik-adik selalu mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channel ini untuk pembahasan soal-soal ujian sekolah maupun mata pelajaran yang lainnya. Oke adik-adik, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke pembahasan soalnya. Oke, ini adalah lanjutan soal sebelumnya adik-adik. Nah, kita membahas soal mulai dari nomor 16. Oke, kita langsung saja baca soalnya. Kedisiplinan lalu lintas masyarakat Ngawi cenderung menurun. Hal ini terbukti pada bertambahnya jumlah pelanggarannya yang tercatat di kepolisian. Selain itu, jumlah korban yang meninggal akibat kecelakaan pun juga semakin meningkat. Jika diidentifikasi paragraf di atas merupakan jenis teks titik-titik. Oke, di sini pilihannya ada deskripsi, narasi, argumentasi, dan eksposisi adik-adik. Nah, kita bahas mulai dari yang pertama itu ada teks deskripsi. Nah, teks deskripsi itu biasanya menceritakan tentang objek melalui deskripsi tanpa menyertakan pendapat pribadi adik-adik. Nah, misalnya mendeskripsikan tentang hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Nah, jika kita lihat teks ini bukanlah merupakan pendeskripsian adik-adik, sehingga yang A ini bukan. Kemudian yang B itu ada teks narasi. Nah, teks narasi itu merupakan karangan yang menyajikan peristiwa berdasarkan urutan waktunya adik-adik. Jadi contohnya itu seperti novel, kemudian cerpen, seperti itu. Nah, teks ini bukan menunjukkan cerita novel maupun cerpen adik-adik. Sehingga yang option B juga bukan. Kemudian yang ketiga itu ada teks argumentasi. Nah, argumentasi ini merupakan teks yang berisi opini atau pendapat penulis yang disertai dengan alasan dan pembuktian yang bertujuan untuk meyakinkan pembaca. Nah, jadi kita perhatikan teks yang ada di sini. Ini merupakan pendapat seseorang adik-adik, yaitu dilihat dari kata cenderung menurun adik-adik. Nah, ini adalah pendapat seseorang, namun pendapat seseorang ini terdapat pembuktian adik-adik yang bertujuan untuk meyakinkan pembaca. Jadi pembuktian itu yaitu tercatat di kepolisian. Nah, jadi ini adalah sebuah bukti dari sebuah opini atau pendapat adik-adik. Nah, sehingga teks yang ada di dalam soal nomor 16 ini adalah jenis teks argumentasi. Sehingga jawaban yang paling tepat itu adalah yang option C. Nah, di sini ada teks eksposisi. Teks eksposisi itu artinya teks yang memuat informasi atau paparan tentang sebuah tujuan adik-adik. Biasanya teks eksposisi ini ada pada iklan dan juga poster seperti itu. Nah, itu untuk soal yang nomor 16. Lanjut ke soal berikutnya. Oke, jadi di sini ada sebuah wacana di mana judulnya itu adalah permainan boi-boinan. Oke, jadi pertanyaannya di sini yaitu pokok pikiran paragraf keempat adalah, oke, kita perhatikan. Nah, ini ada paragraf pertama, paragraf kedua, paragraf ketiga, dan paragraf keempat. Nah, kita langsung saja baca ke paragraf yang keempat. Permainan boi-boinan dapat menjadi salah satu pilihan permainan anak-anak karena banyak memiliki nilai positif. Salah satu manfaat permainan ini adalah melatih kerjasama dalam satu kelompok. Selain itu, permainan ini melatih kecepatan fisik anak-anak. Oke, kita perhatikan. Jadi, kita sudah mengetahui ide pokok dari paragraf keempat ini, adik-adik. Nah, ide pokok itu berada di kalimat pertama. Jadi, permainan boi-boinan ini dapat menjadi salah satu pilihan permainan anak-anak karena memiliki nilai positif. Nah, dari option jawaban kita cermati, yang paling tepat itu adalah option yang ya, betul sekali, yaitu yang A, permainan boi-boinan memiliki nilai positif. Kemudian lanjut ke soal nomor 18. Nah, di sini juga ada wacana adik-adik. Jadi, untuk mengefisienkan waktu, kita langsung saja baca ke pertanyaannya. Apa yang dilakukan si pelit untuk mengecek uangnya di tempat rahasia? Di sini ada wacana yang berjudul si pelit. Seorang yang sangat pelit mengubur emasnya secara diam-diam di tempat yang dirahasiakan dalam taman dekat rumahnya. Tiap hari, dia pergi ke taman untuk menghitung kembali uangnya barangkali ada yang hilang. Oke, jadi kita sudah mendapatkan jawabannya adik-adik. Nah, yang dilakukan si pelit untuk mengecek uang di tempat rahasia itu adalah menghitung kembali.
Jadi si pelit tersebut tiap hari pergi ke taman untuk menghitung uangnya kembali. Maka jawaban yang paling tepat itu adalah yang option. Ya, betul sekali, yaitu yang D. Lanjut ke soal nomor 19. Oke, di sini terdapat sebuah cerita adik-adik. Pertanyaannya, latar cerita pada teks di atas terjadi di titik-titik. Oke, di sini ada latar. Nah, latar itu artinya tempat terjadinya atau tempat berlangsungnya sebuah peristiwa adik-adik. Oke, kita baca wacananya. Alkisah ada dua pengembara yang sedang melintasi gurun pasir. Pada suatu hari, bekal dan air Abdullah habis, padahal perjalanan masih jauh. Kemudian mereka beristirahat. Mengetahui bahwa bekal rekannya habis, si Kohar membuka bekal makanannya. Dengan suara berisik diteguknya air, lalu dimakannya sekerat roti besar. Nyam, 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 terdengar suara keras. Sama sekali dia tidak menawari makanan kepada Abdullah yang melihatnya sambil menelan air liur. Oke, di sini kita sudah mengetahui jawaban latar cerita pada teks tersebut adalah terjadi pada gurun pasir, adik-adik. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang D. Oke, lanjut ke soal nomor 20. Dalam cerita tersebut, si Kohar itu memiliki karakter titik-titik. Oke, di sini si Kohar itu membuka bekal makanannya dengan suara berisik diteguknya air lalu dimakannya sekerat roti besar. Ia sama sekali tidak menawari makanan kepada Abdullah. Nah, sehingga karakter si Kohar ini yaitu sombong, adik-adik. Dia tidak mau menawari makanan kepada temannya yang sedang kehausan, seperti itu. Maka jawabannya adalah yang A. Nah, di sini ada serakah. Kenapa tidak serakah? Karena itu adalah makanan miliknya si Kohar, adik-adik. Apabila makanan tersebut bukan milik Kohar, tetapi ia memakannya sendirian, barulah itu yang disebut dengan serakah, seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 21. Penduduk di daerah pedalaman Papua belum bisa menikmati terangnya listrik. Untuk penerangan di malam hari, mereka menggunakan lentera. Meski kurang begitu terang, namun bisa membantu mengurangi kegelapan. Makna kata lentera pada kalimat di atas adalah, oke, di sini ada kata lentera, adik-adik. Lentera itu merupakan lampu kecil yang berbahan bakar minyak tanah, adik-adik. Nah, sehingga jawaban yang paling tepat itu adalah yang option A. Lanjut ke soal nomor 22. Makna kata bersilat lidah dalam kalimat pada teks di atas adalah, oke, kita baca. Kemarin Satria berkelahi dengan temannya. Ketika dipanggil oleh wali kelas, Satria tidak berani jujur. Dia pandai bersilat lidah di hadapan wali kelasnya. Teman lain yang menjadi saksi akhirnya bercerita kepada ibu gurunya. Akhirnya Satria mau mengakui semua perbuatannya. Nah, makna bersilat lidah di sini yaitu suka berbohong, adik-adik. Jadi nomor 22 jawabannya A. Bersilat lidah itu artinya suka berbohong. Lanjut ke soal nomor 23. Nanda terkenal sebagai anak yang bermuka dua di hadapan teman-temannya. Makna kata bermuka dua adalah, nah, bermuka dua itu artinya pendiriannya tidak tetap, adik-adik. Jadi suka mencari perhatian, seperti itu. Nah, sehingga jawaban yang paling tepat adalah option yang A. Lanjut ke soal nomor 24. Novi dan Vita adalah dua orang kakak beradik yang sangat rukun. Tiap hari selalu bermain bersama. Mereka sering bermain rumah-rumahan di teras rumahnya. Makna kata rumah-rumahan pada kalimat di atas adalah, oke, di sini ada kata rumah-rumahan, adik-adik. Nah, makna dari kata rumah-rumahan ini adalah bermain menyerupai bangun rumah. Nah, sehingga jawaban yang paling tepat adalah option yang D. Lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita baca pertanyaannya. Mengapa burung balam setiap hari mengelilingi hutan rimba? Si Reza adalah seekor burung balam yang tinggal di tengah hutan. Setiap hari ia mengelilingi hutan rimba itu. Burung balam itu mencari makanan atau kadang-kadang hanya ingin melihat-lihat saja. Sesekali bertengger di atas dahan sambil bernyanyi. Suaranya sangat merdu. Nah, jadi burung balam itu setiap hari mengelilingi hutan karena mencari makanan atau kadang-kadang hanya ingin melihat-lihat saja, adik-adik. Nah, sehingga jawaban yang paling tepat adalah option yang C, yaitu untuk melihat-lihat dan mencari makan. Lanjut ke soal nomor 26. Kita baca pertanyaannya, bagaimana cara koperasi memperoleh modal yang cukup? Oke, kita baca. SD kami memiliki koperasi sekolah. Setiap anggota harus membayar simpanan pokok dan simpanan wajib. Simpanan itulah yang menjadi modal koperasi. Oke, kita sudah mendapatkan jawabannya, adik-adik. Karena pengurusnya jujur dan disiplin, maka koperasi kami berkembang dengan pesat.
Oke, jadi cara koperasi memperoleh modal yang cukup itu yaitu dengan cara anggotanya harus membayar simpanan pokok dan simpanan wajib. Nah, maka jawaban yang paling tepat itu adalah opsi yang ya, tepat sekali, yaitu yang C. Lanjut ke soal nomor 27. Oke, di sini pertanyaannya simpulan dari isi teks di atas adalah, simpulan. Kita baca teksnya. Kabayan berdiri di pematang sawah yang padinya baru saja tumbuh. Ia menjinjing ember, niatnya mau mengambil siput yang biasa hidup di sawah. Kabayan tidak berani turun ke sawah. Ia berpikir sawahnya sangat dalam karena tampak bayangan awan di langit. Kabayan asik mencolek-colek siput dengan sebilah bambu. Nah, jadi simpulan dari teks ini yaitu Kabayan berdiri di pematang sawah untuk mencari siput. Jawaban yang paling tepat adalah option yang A. Lanjut ke soal nomor 28. Oke, di sini juga ada teks adik-adik. Nah, kita baca pertanyaannya. Konflik pada kutipan cerita tersebut adalah, di sini ada kata konflik. Konflik itu artinya sebuah permasalahan yang terjadi di dalam suatu cerita, adik-adik. Konflik tersebut bisa terjadi antara tokoh, kemudian terjadi dengan diri sendiri, ataupun dengan lingkungannya. Oke, kita perhatikan wacananya. Peri yang baik itu kemudian menceritakan kalau dia sengaja mengubah dirinya menjadi seekor merpati untuk menolong Sarah. Baru saja merpati itu mengepakkan sayapnya, tiba-tiba dor! Merpati jatuh terkulai karena ditembak seorang pemburu. Kemudian jatuh pada dahan pohon trembesi, sayapnya mengucurkan darah segar. Nasibnya masih baik sebab pemburu itu tidak bisa memanjat pohon trembesi itu. Saat itulah Sarah berjalan di bawah pohon trembesi untuk mencari kayu bakar. Mendengar rintihan burung merpati, Sarah segera memanjat pohon untuk menyelamatkan burung merpati yang sedang terluka. Jadi konflik atau suatu masalah yang terjadi pada teks ini yaitu merpati jatuh tertahan di dahan karena ditembak seorang pemburu. Nah, jawabannya adalah yang option D. Lanjut ke soal nomor 29. Pertanyaannya, amanat yang ingin disampaikan dalam cerita di atas adalah, amanat itu artinya pesan adik-adik. Kita baca teksnya. Mirsa lari sambil membawa galah, matanya tertuju pada layangan yang putus. Layangan jatuh di seberang jalan. Mirsa menyeberang jalan tanpa melihat kiri dan kanan. Baru sampai di tengah jalan, tubuh Mirsa mental tertabrak sepeda motor. Tubuh Mirsa terluka parah. Mirsa dilarikan ke rumah sakit. Nah, pesan yang terkandung dalam teks ini yaitu, jika hendak menyeberang harus lihat ke kanan dan ke kiri adik-adik. Jadi kita harus berhati-hati di dalam berjalan seperti itu. Lanjut ke soal berikutnya. Di sini juga ada teks, kita baca pertanyaannya. Tema penggalan cerita di atas adalah, di sini ada tema adik-adik. Jadi tema itu membicarakan tentang hal apa? Nah, kita baca. Andi adalah anak sekolah dasar kelas 6 yang hidup sebatang kara. Nah, sebatang kara itu artinya tidak mempunyai orang tua adik-adik. Dia tinggal bersama kakek dan neneknya. Orang tuanya meninggal dunia karena menjadi korban dalam gempa ketika gunung di daerahnya meletus. Nenek dan kakeknya sangat menyayanginya sehingga hati Andi pun sedikit merasa nyaman walaupun orang tuanya sudah tiada. Sehingga Andi bisa tetap sekolah dengan biaya dari paman dan bibinya. Nah, tema penggalan cerita ini adalah tentang yaitu kasih sayang adik-adik. Kasih sayang seorang nenek dan kakek, kemudian paman dan bibinya terhadap Andi. Nah, maka jawaban yang paling tepat adalah option yang C. Lanjut ke soal berikutnya. Di sini juga ada cerita adik-adik. Semut merah itu berusaha naik ke atas daun melawan gelombang yang besar. Berkat usaha yang tak kenal lelah, dia bisa mencapai permukaan daun itu dan berpegang kuat-kuat di sana. Cerita di atas mengungkapkan pesan ... Jadi pesan yang ada pada cerita ini yaitu dengan usaha yang sungguh-sungguh keberhasilan dapat dicapai. Nah, maka jawaban yang paling tepat adalah yang D. Lanjut ke soal nomor 32. Pertanyaannya yaitu Pak Hamdan dalam tokoh cerita di atas memiliki karakter. Di sini ada Pak Hamdan. Kita baca. Pak Hamdan bekerja sebagai anggota DPR dan mempunyai banyak usaha. Beliau tidak sombong, selalu membantu orang yang sedang kesusahan dan fakir miskin yang ada di lingkungannya. Meski banyak uang, namun hidupnya sangat sederhana. Hal inilah yang membuatnya banyak disukai oleh warga sekitar di tempat tinggalnya.
Oke, jadi karakter dari Pak Hamdan itu yaitu rendah hati adik-adik. Nah, jawabannya adalah C. Rendah hati itu artinya tidak angkuh atau tidak sombong adik-adik meskipun bekerja sebagai anggota DPR dan memiliki banyak usaha seperti itu. Nah, kemudian di sini yang dia ada rendah diri. Nah, rendah diri itu artinya merasa diri selalu kekurangan seperti itu. Nah, jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang C. Lanjut ke soal nomor 33. Insinyur Soekarno sangat piawai berpidato. Piawai itu artinya sangat pintar dalam berpidato. Beliau merupakan seorang titik-titik terkenal di dunia. Istilah yang tepat untuk melengkapi kalimat rumpang di atas adalah, di sini ada piawai berpidato. Nah, ketika berpidato itu memerlukan ilmu komunikasi yang baik adik-adik. Nah, sehingga seseorang yang pintar berbicara itu disebut dengan yaitu orator adik-adik. Nomor 33 jawabannya adalah yang A. Nah, orator itu artinya pembicara yang mempunyai kepandaian dalam hal berpidato. Kemudian yang B itu ada mentor. Nah, mentor itu adalah seorang yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu adik-adik. Dan biasanya itu sebagai penasehat ataupun pelatih. Kemudian yang C ada nominator. Nah, nominator itu artinya orang yang mengunggulkan atau mencalonkan sesuatu. Kemudian yang D itu ada kolektor. Nah, kolektor itu artinya orang yang memiliki hobi mengoleksi benda-benda yang menurutnya berharga seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ketika mendengar cerita anak itu, saya titik-titik perasaan hingga ikut menangis. Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat rumpang di atas adalah, ketika mendengar cerita anak itu, saya terbawa perasaan sehingga ikut menangis. Nah, jawabannya adalah yang option A. Lanjut ke soal yang terakhir, yaitu ke soal yang nomor 35. Diri sendiri yang berbuat salah, namun orang lain yang disalahkan atau dikorbankan. Kalimat tersebut merupakan makna dari peribahasa yang berbunyi, yaitu buruk muka cermin dibelah. Maka jawaban nomor 35 adalah yang B. Kita perhatikan di sini option A, belum beranak sudah ditimang. Nah, itu artinya seseorang yang bersenang-senang sebelum berhasil dalam mencapai tujuan, adik-adik. Kemudian yang C, belum bertaji sudah berkokok. Nah, artinya itu belum mempunyai ilmu pengetahuan yang cukup, sudah menyombongkan diri, seperti itu. Kemudian yang D, bermain api hangus, bermain air basah. Artinya setiap melakukan pekerjaan itu pasti selalu ada resikonya adik-adik. Jadi itu jawaban dari soal nomor 35. Baiklah adik-adik, demikian pembahasan yang bisa Kak Tridi sampaikan pada video kali ini. Untuk pembahasan soal berikutnya kita bahas pada video bagian ke-6 adik-adik. Nah, untuk itu pastikan adik-adik selalu mengikuti channel pembelajaran ini agar adik-adik tidak ketinggalan informasinya. Nah, agar tidak ketinggalan informasinya, adik-adik bisa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Jadi demikian pembahasan soal mengenai pembahasan ujian sekolah bahasa Indonesia bagian kelima yang bisa Kak Tridi sampaikan. Semoga apa yang Kak Tridi sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Nah, apabila video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video ini sebanyak-banyaknya agar semakin banyak teman-teman kalian di luar sana yang mengetahui pembahasan mengenai soal ujian sekolah maupun pembahasan materi lainnya. Adik-adik, akhir kata Kak Tridi ucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada video selanjutnya.